Walaupun dia keluar masjid, hatinya tetap di masjid. Sehingga ketika datang seruan azan, azan itu menjadi seruan yang paling indah bagi dia. Ada sebagian orang, udah azan lagi, ya Allah udah azan lagi, nggak suka dia dengan seruan azan. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kalau kita lihat di mimbar-mimbar khutbah itu, banyak orang cerita tentang 6 yang lain. Yang nomor 1 ini enggak dibahas, padahal ini nomor 1 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, pemimpin yang adil. Kenapa ini nomor 1 disebutkan oleh Rasulullah SAW? Karena manfaat dari nomor 1 ini mengalir kepada banyak orang. Pemimpin yang adil, 1 orang itu dampaknya itu kepada banyak manusia. Bahkan 6 orang ini akan bisa terbantu dengan ada imamun adilun ini, pemimpin yang adil. Pada hari kiamat, para penguasa, para pemimpin itu terbelenggu semuanya, leher mereka terbelenggu. Tidak ada yang bisa melepaskan belenggu mereka kecuali keadilan mereka. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada seseorang memimpin ke atas 10 orang melainkan itu akan menjadi belenggu padanya, belenggu di atas lehernya pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa melepaskan belenggu tersebut kecuali keadilannya. Apa itu adil? Adil itu ternyata adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang Allah haramkan, tanpa terlalu berlebihan dalam melakukannya, tanpa keterlaluan dalam meninggalkannya. Maksudnya apa? Dia mampu menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, pada porsinya, sesuai dengan haknya. Jadi termasuk dikatakan seseorang atau seorang ayah itu adil. Misalnya ini hari raya, kita akan beli pakaian. Bukan seorang ayah yang adil ketika dia memiliki 4 orang anak. Anak yang pertama usia 20 tahun, anak kedua usianya 10 tahun, anak ketiga usianya 5 tahun, anak yang keempat usianya 2 tahun, diberikan kain yang sama, ya, diberikan baju yang ukurannya sama. Itu bukan seorang ayah yang adil. Seorang ayah yang adil ya sesuai dengan porsinya. Anak yang besar perlu berapa meter? 2 meter, dibeli 2 meter. Untuk anak nomor 2 misalnya 1,5 meter. Untuk anak ketiga perlu 1 meter, anak yang keempat mungkin 0,5 meter. Ya seperti itu. Itu dikatakan seorang ayah yang adil. Begitu juga penguasa yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini adalah nomor 1 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda menjadi pemimpin, maka adillah. Kalau Anda bukan menjadi pemimpin, hendaknya ketika tiba masa pemilihan, pilihlah imam atau pemimpin yang bisa adil. Jadi sabda Rasulullah SAW ini, imam adil, pemimpin yang adil, bukan hanya seruan kepada penguasa untuk berlaku adil, tapi juga seruan bagi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, untuk memilih pemimpin yang adil atau memberikan nasihat kepada pemimpin agar pemimpin tersebut bersikap adil. Itu nomor 1. Nomor kedua, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di alam mahsyar, wasyabun nasha'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuhnya itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak dari usia remaja, dia terus taat kepada Allah, berusaha untuk taat kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin,
dari masa kecilnya, dari masa mudanya, dari masa remajanya, dari masa dia baligh sampai tuanya. Ini orang ini adalah orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la ya'jibu." Sesungguhnya Allah itu sangat kagum min syab, dari seorang pemuda, laisat lahu sabwah, yang mampu menahan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat kagum. Karena kalau orang tua mampu menahan syahwatnya, itu hal yang biasa. Tapi ketika anak muda mampu menahan syahwatnya, itu luar biasa. Ada 3 hal Allah sangat cinta kepada 3 hal ini, kepada 3 golongan ini. Tapi cinta Allah kepada 3 golongan yang lain lebih lagi. Allah itu sangat cinta dengan seorang tua yang taat kepada Allah, rajin beribadah. Tapi cintanya Allah kepada orang yang masih muda, taat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan orang kaya yang dermawan. Tapi cinta Allah kepada orang miskin yang dermawan lebih lagi. Allah cinta dengan orang miskin yang rendah hati. Tapi cinta Allah kepada orang yang kaya yang rendah hati lebih lagi. Ya. Kemudian sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala membenci 3 golongan. Tapi benci Allah kepada 3 golongan yang lainnya lebih lagi. Allah benci kepada pemuda yang melakukan maksiat, tapi benci Allah kepada orang yang sudah tua melakukan maksiat lebih lagi. Allah benci kepada orang yang fakir, yang miskin, yang bakhil, tapi benci Allah kepada orang yang sudah kaya, bakhil lagi, lebih lagi. Allah benci kepada orang yang kaya, orang yang punya jabatan, yang sombong. Allah benci. Tapi benci Allah kepada orang yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, sombong lagi, itu lebih lagi. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perihal yang kedua ini yang akan menjamin seseorang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang pemuda yang melalui masa mudanya dalam rangka taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau punya anak, supaya bisa meraih nomor 2 ini, apa yang bisa kita lakukan? Masukkan anak kita ke sekolah yang kira-kira bisa menjamin anak kita ini meraih hal ini. Dari SD-nya, dari TK-nya sudah diajarkan Al-Quran, SD-nya diajarkan Al-Quran, dan ketika SMP ini kan masa pancaroba ini, masa remaja. Kalau di luar pasti sulit sekali ini kita kawal anak kita. Maka masukkan anak kita ke pesantren. Karena kalau di pesantren udah pasti nggak pegang HP itu. Kalau udah ke pesantren udah pasti mereka nggak akan bawa kereta. Kalau udah ke pesantren mereka udah pasti nggak akan keluyuran. Mereka dalam pesantren itu. Ya, namun pesantren juga ada banyak variasinya. Ada juga pesantren terlalu longgar sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Baik, hadirin sekalian, ya, bantulah anak kita untuk meraih nomor 2 ini, yaitu masa remajanya itu dia lalui dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua yang bijaksana itu perhatian dengan generasi-generasi muda ini. Jadi alhamdulillah kalau saat ini di masjid itu ada orang tuanya, ada anak mudanya, ada remajanya, ada anak-anak kecilnya. Ini insyaallah kampung itu bagus, ya. Perkembangan ke depan insyaallah bagus. Tapi kalau di masjid kita lihat hanya orang tua saja, nggak ada anak mudanya, nggak ada anak remaja, nah, ini siap-siap nih berganti generasi, habislah, ya.
masjid siap-siap akan menjadi ya tempat yang kosong, naudzubillah. Kemudian yang ketiga yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang yang hatinya itu terkait atau bergantung di masjid. Kalau kita lihat hadis ini, teks hadisnya itu warajulun qalbuhu, dan seseorang yang qalbuhu, hatinya itu mu'allaqun, digantung, fil masajid, di masjid. Berarti seperti lampu, seperti kipas angin, begitulah hati kita itu digantung di situ. Maksudnya apa? Walaupun dia keluar masjid, hatinya tetap di masjid. Sehingga ketika datang seruan azan, azan itu menjadi seruan yang paling indah bagi dia. Ada sebagian orang, udah azan lagi, ya Allah udah azan lagi, nggak suka dia dengan seruan azan. Ini orang ini berarti qalbuhu, ya hatinya itu nggak terikat, nggak tergantung di masjid. Ini mu'allaqun fil masajid, ingatannya selalu masjid, masjid, masjid. Masjid tempat yang paling indah baginya. Masjid menjadi tempat yang dia mengecas baterai hatinya. Masjid menjadi sumber inspirasi dan menjadi tempat kebaikan yang bisa dia raih sebanyak-banyaknya. Bertemu dengan fulan, ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman dan banyak hal. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Maka karena itu sekalian, jangan jauh-jauh dari masjid. Aktivitas kita jangan jauh-jauh dari masjid, dan setiap kali kita salat minimal upayakan di masjid. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan kata fil masajid, di masjid-masjid. Berarti nggak mesti kita salatnya hanya di satu masjid. Atau dengan kata lain, misalnya kita berangkat ke Medan, berangkat ke Banda Aceh, yang hati saya hanya teringat dengan Masjid Muwahhidin, nggak mesti. Kalau kita dalam perjalanan, tiba waktu salat berhenti di mana? Di masjid. Ini maksudnya fil masajid. Ya. Kalau saya dikatakan fil masjid, kalau saya enggak dalam perjalanan, iya saya ke Muwahhidin. Tapi kalau saya dalam perjalanan, enggak lagi berlaku fil masajid. Jadi ketika digunakan, Rasulullah SAW menggunakan kata fil masajid, pokoknya masjid. Tiba waktu salat, berhenti untuk salat di masjid. Sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal Islam, dari awal Rasulullah SAW tiba di Madinah, itu yang pertama sekali beliau bangun masjid dulu. Kenapa? Karena memang masjid ini tempat kebaikan dan tempat paling mudah umat Islam menguatkan ukhuwah mereka. Dan ada perbedaan orang yang rajin ke masjid dengan orang yang tidak rajin ke masjid. Orang yang sudah rajin ke masjid pun akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda ketika dirinya tidak lagi ke masjid. Ketika di Penang itu saya beberapa hari nggak ke masjid. Kenapa nggak ketahuan di mana ada masjid? Rupanya nggak jauh dari tempat tinggal saya ada surau, ada surau. Jadi begitu kita pergi ke surau, bertemu dengan orang Bangladesh, bertemu dengan orang Malaysia dan seterusnya, tercas lagi semangat kita. Memang begitulah pentingnya kita dekat dengan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang ada rahmat, ada ketenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tersebut. Yang keempat, bapak sekalian, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala juga adalah warajulani, dua orang. Disebutkan dua orang karena minimal harus dua orang. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, keduanya berkumpul, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan berpisahnya pun karena Allah. Yang luar biasa ini. Modalnya hanya suka, cinta, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Enggak ada modal yang lain, modalnya hanya karena cinta. Lalu keduanya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ada sebuah riwayat
bahwa seseorang melintasi sebuah perjalanan tujuannya hanya ingin bertemu dengan seseorang yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ridha sama orang tersebut lalu mengirimkan malaikat untuk bertanya langsung dengan orang tersebut. Malaikat menyamar menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala lalu menyapa orang tersebut, "Wahai fulan, engkau melintasi padang pasir yang luas ini, kemana? Kemana engkau akan pergi?" "Saya ingin bertemu dengan saudaraku si fulan." Apakah karena hajat dunia? Tidak. Apakah karena ada kepentingan dunia? Tidak. Jadi kenapa? Hanya karena saya cinta dia, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wahai fulan, Allah mengutusku untuk menemuimu dan Allah mengirimkan salam dan mengatakan sesungguhnya Allah mencintaimu." Ya. Jadi teman sekalian, sudah ada enggak orang atau saudara yang kita cintai karena Allah? Kalau belum ada, upayakan. Wa rajulani tahabba fillah. Karena pada hari kiamat nanti, di antara yang bisa mendatangkan syafaat bagi kita adalah saudara kita, teman kita. Al-akhillau, orang-orang yang bersahabat pada hari kiamat, ba'dhum li ba'dhin adu. Satu golongan atau satu sahabat dengan sahabat yang lainnya akan bermusuhan pada hari kiamat, masuk dalam neraka. Kenapa kamu masuk dalam neraka? Karena si fulan, ya Allah, dulu saya mau ke masjid, dia ajak saya pergi ke kafe sehingga saya enggak jadi ke masjid. Si fulan, ya Allah, yang saya sebenarnya ingin mengabdi kepada kedua orang tua saya, dia ajak saya kepada kesenangan, hiburan dan permainan dunia. Jadi semua saling menuduh. Ya Allah, timpakanlah kepada dia azab yang lebih karena gara-gara dia saya masuk dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada orang tersebut yang ditunjuk oleh orang ini yang masuk dalam neraka, "Ya Allah, saya kan hanya ajak saja, saya enggak paksa. Saya kan hanya ajak." Dia yang menuruti. Kalau dia enggak menuruti, dia enggak akan ikut saya. Jadi masing-masing akan diberikan hukuman yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat karib pada hari kiamat akan bermusuhan satu dengan lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang bertemunya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Masya Allah, orang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika seseorang masuk dalam neraka, sahabatnya berada dalam surga, Allah bertanya kepada yang berada di dalam surga, "Wahai hambaku, apa kesenangan yang engkau inginkan lagi?" "Ya Rabb, sudah sempurna nikmat yang engkau berikan kepadaku di surga, kecuali satu ya Rabb." "Apa itu?" "Saya punya sahabat yang sampai saat ini belum ketemu ya Rabb. Dulu kami sama-sama di masjid, sama-sama kami melakukan ketaatan kepadamu. Di manakah si fulan itu ya Rabb?" Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa dia berada di dalam neraka. "Ya Allah, tidak sempurna kenikmatanku di surga ini melainkan dengan dia ya Rabb." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk menyelamatkan saudaranya itu dari azab neraka. Di waktu itu para penghuni neraka mengatakan, "Duhai, sekiranya kami punya sahabat-sahabat yang saleh yang bisa menyelamatkan kami dari siksaan api neraka ini." Jadi bapak sekalian, ya raihlah sahabat yang kita bisa mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya di Mesir dulu, tinggal di asrama Al-Azhar selama 2 tahun setengah menjelang sampai LC, ada salah seorang mahasiswa berasal dari Nigeria.
orang kulit hitam Afrika. Dia dekati saya, dia ucapkan assalamualaikum. Dia katakan, saya tahu nama kamu, awalul dzikri, dan seterusnya. Wahai saudaraku, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada seseorang jika mencintai orang lain karena Allah agar dia utarakan, maka aku katakan kepada engkau, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Lalu terjalinlah persahabatan kami sampai selesai S1, sampai saya S2, sampai S3. Tapi sekarang ya terputus komunikasi sejak Covid itu, wallahu alam. Tapi intinya sekalian, bahwa pada masa Rasulullah SAW, masa sahabat itu, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Apakah kamu sudah pernah mengatakan cintamu kepada dia? Kata Rasulullah SAW, belum ya Rasulullah. Kalau begitu temui dia. Apa yang harus saya katakan ya Rasulullah? Katakan, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Dan kalau ada orang mengatakan demikian kepada kita, jawabannya, ahbabakallah kama ahbabtani bih, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku karenanya. Jadi perlu kita utarakan itu. Kalau kita mencintai seseorang, jangan didiamin aja, katakan, ya, sampaikan. Semoga hal tersebut bisa mewujudkan kebersamaan di dunia dan juga di akhirat. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang kelima, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu warajulun da'athum ra'atun, seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan, dzatu mansibin, yang perempuan itu memiliki jabatan, wa jamalin, dan memiliki kecantikan. Faqala, lalu dia katakan kepada dirinya dan juga kepada wanita tersebut, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali aja kejadian itu, Masya Allah, akan menjadikan dia masuk dalam golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para ulama mengatakan, apakah ini mesti laki-laki yang digoda oleh perempuan? Bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya begitu juga. Namun kebiasaannya, tantangannya yang berat seperti ini. Kalau seorang laki-laki punya jabatan, punya ketampanan, merayu seorang wanita, itu hal yang lumayan tidak seberat laki-laki digoda oleh seorang wanita. Ini kan sudah terbuka nih peluang, aman. Kenapa aman? Punya jabatan wanita tersebut. Kemudian ada syahwat, kenapa? Punya kecantikan. Tapi di waktu itu laki-laki ini mengatakan, aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, Bapak sekalian, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, dan seseorang yang bersedekah. Ini sedekah ini termasuk juga akan menjadikan kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedekah yang bagaimana? Sedekah itu baik semuanya, baik dilakukan terang-terangan maupun diam-diam, itu baik semuanya. Sedekah sedikit atau sedekah banyak, ya semakin banyak kita berikan semakin besar pahalanya. Tapi golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari sedekah, itu sedekah yang khusus, yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang dia rahasiakan, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tangan kiri orang tersebut tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi dia bersedekah,
tangan kiri itu sampai nggak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Bukan berarti kalau sedekah itu tangan kiri harus belakang, bukan. Tapi ini kiasan. Ketika dia bersedekah itu dia rahasiakan, sehingga orang sebelah kirinya nggak tahu apa yang dia berikan, orang sebelah kanannya nggak tahu apa yang dia berikan. Anjuran sedekah dengan rahasia. Sedekah dengan rahasia ini memerlukan kepada kekuatan, Bapak sekalian. Dan ini menunjukkan kekuatan iman pada orang tersebut. Ya. Maka ketika para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ya malaikat itu ketika melihat bumi ketika Allah ciptakan itu kan goyang terus, gempa terus ketika Allah ciptakan. Lalu Allah ciptakan gunung sehingga bumi menjadi stabil. Para malaikat melihat kehebatan gunung bertanya, ya Allah, apakah ada yang engkau ciptakan lebih kuat daripada gunung? Ada, yaitu besi. Ada yang lebih kuat daripada besi ya Rabb? Ada, yaitu api. Apakah ada yang lebih kuat daripada api yang kau ciptakan? Ada, yaitu air. Apakah ada yang lebih hebat daripada air ya Rabb? Yang lebih kuat daripada air? Ada, yaitu angin. Lalu para malaikat bertanya lagi, dan ini yang terakhirnya, ya Rabb, apakah ada yang lebih hebat daripada angin yang kau ciptakan? Ada, yaitu hambaku yang bersedekah, dia rahasiakan sehingga tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, sekalian, golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah warajulun dzakarallaha khaliyan, yaitu seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya. Ketika dia sendiri, dia mengingat Allah. Fafadat ainahu, dan di waktu itu meneteslah air matanya, mengenang tentang bagaimana dosa-dosa yang pernah dia buat, mengenang bagaimana mulianya Allah dan rendahnya dirinya, dan mengenang bagaimana rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan ini Bapak sekalian, ya, mudah-mudahan bisa kita raih satu dari 7 ini, dan lebih baik lagi kita raih 2, 3, 4, 5, 6, bahkan kalau bisa ke 7-7-nya kita raih, supaya lebih terjamin untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungannya. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.